Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang masuk pada kami yang datang dari salah seorang sahabat. Beliau menanyakan berkaitan dengan riba. Pak Lik Ustadz, Pak Lik, mungkin kalau Pak Lik itu Om ya, ya nggak apa-apa. Boleh dicarikan hadis tentang riba yang kira-kira bunyinya jangan melakukan riba 1 dirham, sebab 1 dirham dosanya sama dengan 1 dirham dosanya sama dengan 36 kali zina dengan ibu kandungnya, dan seterusnya. Nek salah mohon koreksi. Sahabat-sahabat rahimakumullah, berbicara tentang riba itu sesuatu yang sangat berat. Artinya kita itu sangat sulit bisa lepas dari riba. Padahal riba itu merupakan salah satu dosa besar. Kalau kita sebagai seorang muslim tentunya disuruh makan daging babi, pasti tidak mau. Sekecil apapun kita tidak akan mau makan daging babi. Atau minum minuman keras, kecuali kalau bagi mereka yang memang sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya, maka tentu tidak akan mau minum minuman keras. Namun kasusnya berbeda dengan riba. Siapapun orangnya, setinggi apapun kealimannya, pasti pernah tersangkut dengan riba. Setidak-tidaknya debu-debunya riba. Karena memang Rasulullah SAW sudah mengingatkan tentang masalah ini. Rasulullah menyatakan bahwa pada akhir zaman umat Islam tidak akan bisa terlepas dari riba, meskipun hanya debu-debunya. Namun demikian bukan berarti kita lantas menyerah, kemudian kita mengkambing hitamkan sabda Rasulullah SAW tersebut, sehingga kita dengan senangnya, dengan santainya ikut dalam dunia riba. Sahabat-sahabat rahimakumullah, secara bahasa riba itu artinya ziyadah atau tambahan. Tambahan dalam muamalah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari orang sering pinjam. Nah, pinjam ini kalau ada tambahannya, maka itulah yang namanya riba. Dalam benak kita biasanya riba itu pasti hubungannya dengan bunga bank. Meskipun riba tidak selalu berupa bunga bank. Umumnya orang menganggap bahwa riba itu adalah bunga bank. Namun sesungguhnya tidak hanya bunga bank saja yang di situ ada unsur ribanya. Di masyarakat sering terjadi misalnya gadai istilahnya. Misalnya ada seseorang menggadaikan tanahnya atau sawahnya dengan dia pinjam uang. Misalnya
35 juta. Tanahnya dia gadekan untuk pinjam uang itu misalnya selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu atau selama dia belum bisa membayarkan hutangnya, maka tanah atau sawahnya itu digarap oleh orang yang meminjamkan uang. Dan ini adalah riba dan betul-betul mencekik. Sebisa mungkin kita harus berlepas dari riba. Meskipun untuk 100% tentu tidak akan bisa, karena memang dunia sekarang itu dikuasai oleh perbankan yang semuanya, hampir semuanya itu ada unsur ribanya. Berkaitan dengan hadis yang ditanyakan oleh sahabat tadi, ada 2 hadis yang berkaitan. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi. Dirhamu ribai ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittati wa thalathina zanyatan. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, apa saja ribanya, sedangkan ia mengetahui, maka di sini lebih besar dosanya daripada melakukan zina sebanyak 36 kali. Na'udzubillah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Mishkatul Masabih. Kemudian hadis yang kedua yaitu berbunyi, Ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu ayyangihar rajulu ummahu wa in arbar riba irdzur rajulil muslim. Riba itu ada 73 dosa. Riba itu ada 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini juga sahih oleh Syekh Al-Albani. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi riba itu memang betul-betul suatu keburukan, musibah apabila menimpa seseorang. Dia termasuk dosa yang besar. Dia termasuk seseorang yang menantang Allah. Jadi pelaku riba itu sama saja dia itu menantang Allah. Dan pasti kalau menantang Allah, pasti akhirnya dia akan celaka. Oleh karena itu, kita harus berusaha berhenti dengan riba. Bagaimana caranya? Yang jelas, pertama harus dengan niat yang kuat. Niat yang kuat. Kemudian pastikan harta yang kita terima itu terbebas dari riba. Bagaimana dengan tabungan kita, gaji kita yang berasal dari bank atau kita ambil dari bank? Ini tentu saja membutuhkan suatu usaha yang maksimal. Misalnya bagaimana? Misalnya dengan menghitung, selalu mengecek saldo di tabungan kita di akhir bulan dengan di awal bulan. Di akhir bulan dicek, kemudian di awal bulan juga dicek. Maka di situ kita akan mengetahui selisihnya, dan selisih itu adalah bunga dari riba itu sendiri. Atau yang kedua, uang yang ada di bank konvensional, misalnya gaji kita ambil,
kemudian masukkan ke bank-bank syariah. Mungkin ada yang berpendapat, wah sama saja, bank syariah itu tidak berbeda dengan bank konvensional. Ini image harus kita buang, kita harus hapus. Kita perlu menyadari betul, memang kita sadari, mungkin bank-bank syariah belum sempurna. Tetapi kita perlu memberikan kepercayaan kepada bank syariah sambil memberikan masukan-masukan. Apabila di dalamnya memang betul-betul belum betul-betul terbebas dari riba. Tetapi yang penting kita berikan support dulu pada bank syariah. Apa jadinya kalau kita tidak memberikan support kepada bank syariah? Nah, dengan kita memberikan support pada bank syariah, kita taruh tabungan kita di sana dan kita berikan masukan, maka insya Allah pada suatu saat nanti bank syariah akan betul-betul memberikan layanan yang sesuai dengan syariah Islam. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.